kata back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Yesus sebagai hakim. Buat saudara-saudaraku yang selalu berkata, Yesus hanya utusan, Yesus bukan Allah, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Mari sini. Belajarlah yang benar, belajar Alkitab, apa maksud kebenaran dari firman Tuhan, terambil dari bacaan Yohanes 5 ayat 19 sampai 40. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, pertanyaannya, siapakah yang akan menjadi hakim untuk semua manusia? Adakah utusan yang dapat menjadi hakim? Adakah manusia yang dapat menjadi hakim? Utusan mana yang dapat menjadi hakim untuk semua manusia? Tidak ada, bukan? 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Saya ulang sekali lagi. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Artinya, semua manusia akan bertemu dengan takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Yang kedua, judul perikop ini jelas kesaksian Yesus sebagai hakim yang adil. Yohanes 5 ayat 22, 27, dan 30. Silakan kalian baca. Yang ketiga, bagi yang ketinggalan pelajaran, Yohanes 5 ayat 30 dan sering mengatakan, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa, ini yang Tuhan katakan, ini yang Tuhan nyatakan. Yesus sebagai hakim. Tuhan katakan hakim bukan pembela yang dapat membela terdakwa. Hakim tinggal putuskan perkara, ketok palu, dan selesai. Sidang pengadilan. Yang keempat, ayat 25 dan 27. Saatnya akan tiba. Orang-orang mati, orang-orang dalam kuburan, akan mendengar suara Anak Allah. Akan mendengar suara Yesus. Pernahkah berpikir, mengapa orang-orang mati akan mendengar suara Yesus, bukan suara yang lain? Adakah utusan yang bisa berbicara kepada orang-orang mati di dalam kuburan? Bukankah jika orang-orang mati bisa mendengar suara Yesus, itu menunjukkan kemahakuasaan Yesus? Tidak ada utusan yang dapat berbicara kepada orang-orang mati. Dan Yesus dapat membangkitkan orang-orang mati untuk dihukum atau menerima hidup yang kekal. Jadi, janganlah berkata lagi, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Ini yang Yesus dapat perbuat untuk semua manusia. Semua orang akan bertemu dengan Dia dan mendengar suaranya di dalam kuburan. Yang kelima, orang yang percaya Yesus akan menerima hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepadanya akan menerima hidup yang kekal dan tidak binasa. Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Pertanyaannya, utusan mana yang seperti Yesus mempunyai segala kuasa atas yang hidup, dan orang-orang mati dapat mendengar suaranya dan dapat memberikan hidup yang kekal? Tidak ada, bukan? Itu Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan hidup yang kekal. Yang keenam, ayat 34, Yesus memberikan kesaksian bahwa Dia adalah hakim, dan semua orang mati akan mendengar suaranya. Tujuannya supaya semua orang diselamatkan. Tentunya yang percaya kepada Dia, Sang Juru Selamat semua manusia yang telah datang ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, supaya manusia tidak binasa. Yang ketujuh, kesimpulannya,
Siapakah yang dapat menghakimi semua manusia dengan adil dan dapat memberikan hidup yang kekal dan manusia yang percaya kepadanya dan dapat berbicara kepada orang-orang mati dan akan membangkitkan orang-orang mati untuk dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Itu adalah Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi hakim dengan adil. Inilah kesaksian Yesus. Back to the Bible. Percayalah, hanya Yesus adalah jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan keselamatan, jalan menuju kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati.